Hari itu hari Rabu. Kamis. Rabu apa Kamis ya? Hari Rabu. Aku yakin hari Rabu. Hari itu aku merasakan kepenatan yang lumayan berat. Hiruk pikuk pekerjaanku di kantor benar-benar di luar kebiasaan. Entah kenapa, sepertinya semua yang aku kerjakan mendapatkan hambatan. Benar-benar yang melelahkan. Oleh karena itu, setelah jam kantorku habis, aku memutuskan untuk melepaskan kepenatan. Seperti biasa, cara yang sangat ampuh untuk mengembalikan ketenangan jiwaku adalah dengan menenggelamkan diri di sebuah kafe. Tanpa siapapun, hanya ada aku dan secangkir kopi yang dingin dan menyegarkan. Me time, begitulah sebutannya yang sangat terkenal. So, pulang kantor, aku mampir di satu kafe, tempat langgananku. Itu tempat favoritku yang untuk me time, karena tempatnya tidak terlalu ramai, tidak terang, tidak juga gelap. Semua menu yang ada di kafe itu sudah kucoba. Pokoknya cocok untuk lidah dan seleraku. Saking seringnya aku ke kafe itu, bahkan tukang parkir sudah berlari kencang menyambutku saat dia melihatku mendekati halaman parkir itu. Dan kemudian menggiringku ke tempat parkir khusus yang selalu menjadi parkiran motorku. Dan dia selalu bilang begini, dia menyapaku dengan kalimat, "Selamat datang bos." Setelah itu aku masuk ke dalam kafe. Lupa ya. Nama kafenya adalah sebaiknya aku nggak sebut ya, biar kafe itu tetap menjadi tempat yang nyaman bagiku. Kalian tidak perlu tahu, dan kalian dan juga kalau kalian tidak tahu, maka kalian tidak akan datang ke situ. Sebagai petunjuk, kafe itu pagarnya berwarna biru dongker dan logonya berbentuk segitiga sama sisi, yang setiap sisinya menyala lampu berwarna biru. Jadi lampu itu yang mengingatkanku sesuatu, bahwa itulah kafe yang biasa aku datang. Seperti biasa, tanpa aku pesan, pelayan kafe itu datang membawa sangkir kopi kesukaanku, dan kemudian meninggalkanku sendiri. Dan dia sudah hafal, aku akan memanggilnya jika aku menginginkan yang lain. Maka mulailah detik-detik keheningan terjadi sedikit demi sedikit, melepaskan helai demi helai. Tali kepenatan yang sejak pagi hari melilit tubuhku, diiringi kopi dingin kesukaanku yang mengalir lembut membasahi kerongkonganku, seperti hujan rintik yang perlahan membasahi bumi. Rasanya setengah perjalananku untuk melepaskan kepenatan itu sudah berjalan. Maka aku mengangkat tanganku memberikan kode kepada Norman. Itu nama pelayan kafe yang itu selalu memperlakukan aku seperti apa di situ. Norman berkata, "Mau pesan apa lagi bos?" Ku jawab
spaghetti. Norman, spaghetti with extra cheese? Aku jawab, yes. Norman, with large mineral water? Maka aku jawab, yes, you are the best. Lalu ia pergi meninggalkan dengan senyuman yang menghiasi wajahnya. Dan aku kembali dalam keheningan yang kudambakan. Namun, ada satu kesalahan fatal yang tidak biasa aku lakukan saat aku di kafe itu. Dan itu benar-benar merusak semua kenikmatan yang seharusnya aku dapatkan di situ. Aku lupa matikan HP-ku. Menyebalkan. Karena di dalam penantianku untuk menikmati spaghettiku, pesananku, HP-ku berbunyi. Dan setelah aku lihat, ternyata bosku yang menelponku. Secepat kilat aku silent HP-ku. Namanya masih nongol di layar HP-ku. Aku berpikir, angkat, jangan. Angkat, jangan. Tiba-tiba namanya menghilang. Aku menarik napas panjang. Berarti juga akhirnya aku kemudian banner di notifikasiku muncul message darinya bertuliskan, apakah laporan yang tadi harus direvisi sudah selesai? Kemudian disusul dengan tulisan, saya harap kamu sudah menyelesaikan karena surat itu harus sudah ada di meja dan saya perlu untuk besok pagi. Membaca tulisan yang kedua itu, spontan mulutku berkata, loh, katanya tadi itu sudah selesai dan benar. Kemudian masuk lagi teks dari bosku. Kamu masih di kantor atau sudah pulang? Kalau masih di kantor, tunggu saya. Karena sekarang saya sedang menuju ke sana. Mataku masih menatap semua notif itu hingga tak ada lagi teks yang menyusulnya. Seketika keheninganku buyar dan aku berubah menjadi hiruk pikuk birokrasi. Kenapa aku lupa mematikan HP-ku? Kini pikiranku berkecamuk. Apa yang harus aku lakukan? Aku harus jawab apa? Atau aku cuekin aja? Aku berlagak nggak baca. Belum sempat aku mengambil keputusan, sudah lagi masuk lagi teks dari bosku. Kok kamu nggak jawab? Lalu disusul teks berikutnya. Saya tahu kamu sudah membaca semua tulisan itu. Alamak, ampun. Aku harus bereaksi seperti apa? Jawab salah, nggak dijawab salah. Aku tertunduk, kesal dan bingung. Tanganku menghampit kedua sisi kepalaku dan menekannya seakan memaksa otakku untuk cepat memberikan ide. Apa yang harus aku lakukan? Tiba-tiba spaghetti ditaruh di hadapanku. Aku masih menunduk dan menekan kepalaku. Lalu kudengar suara berkata, ya sudah, makan dulu deh. Habis itu baru balas message-nya, ya. Hah? Aku menoleh ke arah suara itu. Buset! Ternyata bukan Norman yang bicara, yang mengantarkan pesananku, tapi itu bosku. Aku hanya menatap bingung, lalu bosku membalikkan badannya dan melangkah menjauh.
dari mejaku. Aku tidak tahu seperti apa bentuk wajahku saat itu. Yang aku tahu, aku benar-benar bingung dan tidak mampu berkata apa-apa lagi. Hingga Norman menghampiriku dan dia membawaku botol kecil untuk ekstra cheeseku dan sebotol besar minuman mineralku. Kemudian aku langsung menggenggam pergelangan tangan si Norman dan berkata, "Itu," Norman menjawab, "itu owner cafe ini, bos." Hah? Mati gua. Dari kejauhan kulihat bosku berjalan mendekat ke arahku. Norman pergi menjauh dari mejaku. Hatiku berkata, apalagi nih sekarang? Bosku berdiri di pinggir mejaku dan berkata, "Kok nggak dimakan spagettinya?" Aku cuma bisa menjawab, iya bos, ini lagi mau dimakan." Lalu ia duduk di kursi tepat di hadapanku dan berkata, "Tenang aja, laporan terakhir yang kamu buat itu sudah oke, sudah benar kok. Saya cuma iseng aja ngerjain customer terbaik saya di cafe. Selamat menikmati. Jangan segan-segan nambah ya. Khusus untuk hari ini aku berikan gratis semuanya." Lalu ia menepuk pundakku dan pergi meninggalkan mejaku. Saat itu aku hanya mampu berkata, "Terima kasih Pak. Jujur, laparku hilang. Spaghetti yang biasanya aku sangat cepat dan aku lahap saat terhidang di mejaku menjadi sangat tidak menarik. Rasanya ingin segera keluar dari kafe itu, tapi kemudian aku berpikir lagi. Kalau nggak gua habisin ini makanan, ntar jadi masalah lagi. So, dengan amat sangat terpaksa aku makan dan habisi semuanya yang tersedia di mejaku. Aku nggak menyangka, aku benar-benar nggak menyangka aku bakal sangat terpaksa dan terasa tidak enak atas makanan yang telah menjadi favoritku. Itu telah menjadi makanan favoritku selama 2 tahun belakangan ini. Why? Di antara begitu banyak kafe yang ada, kenapa aku menyukai kafe yang ternyata punyanya bosku? Why?